Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Semarang yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linier satu variabel. Nah, sama seperti mempelajari persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang kemarin, untuk mempelajari pertidaksamaan, kita harus mengingat dulu apa itu definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak, jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X akan sama dengan X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita ke contoh masalah untuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Contoh masalah dalam bentuk soal ceritanya adalah angka kilometer per liter pada beberapa mobil bergantung bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau hanya untuk perjalanan jarak dekat? Mobil A, angka kilometer per liternya berkisar di angka 3,4 kurang atau lebih dari 16 km per liter. Tentukan jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil A. Nah, mungkin di soal cerita kita kemarin, tidak ada di sini tanda kurang atau lebih. Yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan itu nanti ditanda ini, kurang atau lebih. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan melanjutkan ke materi kita hari ini. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, itu ada dua cara. Sama seperti persamaan kemarin. Cara yang pertama adalah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Dan cara yang kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi menggunakan sifat ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Kita harus mengingat dulu definisi nilai mutlak untuk mengetahui cara menyelesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, karena tadi sudah kita ingatkan untuk definisi nilai mutlak, yaitu mutlak X akan bernilai sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut, kita dapat menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai mutlak jika diketahui persamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak fx, suatu fungsi fx di dalam tanda mutlak, kurang dari sama dengan A, atau nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, kita lihat A-nya di sini. Jika
A lebih dari sama dengan 0 dan fx kurang dari sama dengan A, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka nanti kita dapat menyelesaikannya dengan negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Jika A lebih dari sama dengan 0, dan maaf, ini nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A. Sifat yang kedua, nah di sini, jika A lebih dari sama dengan 0, A-nya sama lebih dari sama dengan 0, akan tetapi nilai mutlak fx di soal itu, nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A, yang ini berarti, maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan sifat yang ini. Fx lebih dari sama dengan A atau fx kurang dari sama dengan negatif A. Jadi jika di soal nanti, soalnya itu nilai mutlak suatu bentuk suatu bentuk fx, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka menyelesaikannya kita menggunakan cara ini. Negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Akan tetapi jika fx-nya itu, nilai mutlak fx-nya lebih dari sama dengan A, maka kita menggunakan cara yang kedua. Selanjutnya, di sini tadi soal untuk yang sifat pertama dan sifat kedua, A-nya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana jika A-nya kurang dari 0? Jika A di sini kurang dari 0, maka tidak ada nilai yang memenuhi. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal di sini ada 3 poin. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 5. Yang kedua, 3x, nilai mutlak dari 3x ditambah 2 lebih dari 4. Dan yang ketiga, nilai mutlak dari 2x ditambah 5 lebih besar atau lebih dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 4. Kita bahas satu persatu mulai dari soal yang pertama. Alternatif penyelesaiannya untuk 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, kita ingat lagi sifat yang pertama tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dengan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka kita dapat menggunakan sifat ini. Negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Nah, di sini fx-nya adalah 2x min 1, sedangkan A-nya adalah 5. Karena A-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kita dapat menggunakan sifat ini. Jika dituliskan, berarti A-nya tadi 5. Maka di sini negatif 5, fx-nya 2x min 1, dan A 5. Negatif 5 kurang dari sama dengan 2x, kurang dari negatif 5 kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Di sini kita lihat, negatif 5 kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 5. Karena di sini yang mempunyai variabel x adalah 2x min 1, akan kita ubah variabelnya ini supaya menjadi hanya x. Nah, karena di sini bentuknya 2x min 1, berarti kita akan mengubah bentuk negatif 1 ini menjadi 0, yaitu dengan semua ruas kita tambahkan 1. Jika di sini yang tengah 2x min 1 ini kita tambah dengan 1, maka negatif 5 harus ditambah 1, 5 harus ditambah 1. Sehingga diperoleh negatif 4 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat di dalam sini bentuknya masih 2x. Untuk mengubah menjadi x,
Berarti semua ruas harus kita bagi 2. Saat semua ruas kita bagi 2, diperoleh nilai negatif 4 dibagi 2, negatif 2, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Semua ruas dibagi 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian, yaitu X sedemikian hingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Untuk penyelesaian soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, di sini nilai mutlak dari 3X ditambah 2 lebih dari 4. Kita ingat sifat yang kedua dari definisi nilai mutlak, yaitu jika A lebih dari sama dengan 0, A di sini 4, dan nilai mutlak Fx lebih dari sama dengan A, di sini hanya lebih dari, maka Fx lebih dari sama dengan A atau Fx kurang dari sama dengan negatif A. Nah, karena di sini tidak pakai sama dengan, berarti kita nanti menuliskannya juga Fx lebih dari A atau Fx kurang dari negatif A. Nah, di sini nilai mutlak dari 3X ditambah 2 lebih dari 4 dapat kita tuliskan Fx-nya 3X ditambah 2, kita tuliskan 3X ditambah 2, lebih dari A, A-nya 4, berarti lebih dari 4, atau 3X ditambah 2 kurang dari negatif A, berarti kurang dari negatif 4. Selanjutnya kita selesaikan satu persatu. 3X lebih dari 4, 2-nya kita pindah ruas, 4 kurangi 2, sama dengan yang kanan, 3X kurang dari negatif 4, 2-nya kita pindah ruas, sehingga negatif 4 dikurang 2. Diperoleh 3X lebih dari 2 dan 3X kurang dari negatif 6. Maka X lebih dari 2 per 3 atau X kurang dari negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2 per 3. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang ketiga yang lebih kompleks. Nah, untuk soal yang ketiga, alternatif penyelesaiannya, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kita memerlukan langkah yang agak panjang. Nah, nanti bagaimana jika kita bertemu soal seperti ini? Ada dua cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita mempelajari yang menggunakan definisi nilai mutlak. Setelah ini nanti kita akan menggunakan definisi nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini nanti lebih mudah kita menggunakan cara yang kedua. Tapi kita juga harus tahu penyelesaiannya menggunakan cara yang pertama. Nilai mutlak dari 2X ditambah 5 lebih dari sama dengan nilai mutlak X ditambah 4. Nah, kita dapat menjadikan satu, dapat mengubah ruas kanan ke ruas kiri menjadi nilai mutlak 2X ditambah 5 dikurangi nilai mutlak X ditambah 4. Lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita ingat untuk persamaan nilai mutlak kemarin, kita dapat mengubah 2X ditambah 5 itu sama dengan 2X ditambah 5 jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 5 per 2. Diperoleh dari mana negatif 5 per 2-nya? Dari 2X ditambah 5 sama dengan 0. 2X ditambah 5 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 5 per 2. Maka syaratnya di sini, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 5 per 2, kita menggunakan 2X ditambah 5. Nah, jika X-nya kurang dari negatif 5 per 2, kita menggunakan negatifnya, yaitu negatif 2X dikurangi 5. Untuk penyelesaian yang pertama, bentuk mutlak 2X ditambah 5.
Nah, jika digambarkan, maka di sebelah kanan negatif 5/2 kita menggunakan 2x plus 5. Di sebelah kiri negatif 5/2 kita menggunakan negatif 2x min 5. Untuk bentuk mutlak yang kedua, x ditambah 4 dapat kita tuliskan atau senilai dengan x ditambah 4 untuk x lebih dari sama dengan negatif 4. Dapat negatif 4 dari mana? X ditambah 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4. Jadi syarat yang pertama, jika x-nya lebih dari sama dengan negatif 4, kita gunakan x plus 4. Jika x-nya kurang dari negatif 4, kita gunakan negatifnya, yaitu negatif x dikurangi 4. Kemudian berarti dapat kita gambarkan seperti apa di garis bilangan? Dapat kita gambarkan demikian. Di sebelah kanan atau yang lebih dari sama dengan negatif 4, kita gunakan x plus 4. Dan yang kurang dari negatif 4 atau di sebelah kiri negatif 4, kita gunakan negatif x dikurangi 4. Nah, jika jadi untuk nilai mutlak yang pertama, 2x ditambah 5, itu ada 3 batasan yang kita peroleh di sini, yaitu yang lebih dari sama dengan negatif 5/2, antara negatif 4 sampai negatif 5/2, dan untuk batasan yang kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, di sini dapat kita lihat untuk yang batasan pertama. Kita lihat nilai mutlak dari 2x ditambah 5 untuk x yang lebih dari sama dengan negatif 5/2. Di sini kita dapat menggunakan 2x ditambah 5. Karena di sebelah kanan negatif 5/2 itu kita menggunakannya 2x ditambah 5. Selanjutnya, untuk batasan yang kedua, antara negatif 4 sampai dengan negatif 5/2, berarti di sebelah kiri negatif 5/2, kita menggunakan negatif 2x dikurangi 5. Dan yang ketiga, kurang dari negatif 4, berarti masih di sebelah kiri negatif 5/2, kita menggunakan negatif 2x dikurangi 5. Untuk bentuk nilai mutlak yang kedua, dengan cara yang sama, yaitu nilai mutlak x ditambah 4. Yang pertama, antara negatif 4 sampai negatif 5/2. Berarti berada di sebelah kanan negatif 4. Jika di sebelah kanan negatif 4, kita menggunakan x ditambah 4. Maka untuk negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari negatif 5/2, kita menggunakan x ditambah 4. Selanjutnya, untuk x lebih dari negatif 5/2, berarti letaknya masih di sebelah sini. Di sebelah kanan negatif 4, kita juga menggunakan x ditambah 4. Nah, terakhir, untuk x kurang dari negatif 4, x kurang dari negatif 4 berarti di sebelah kiri negatif 4, kita dapat menggunakan negatif x dikurangi 4. Selanjutnya, nah, dari batasan-batasan tadi kita jadikan satu. Yang pertama untuk x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Untuk bentuk nilai mutlak yang pertama tadi kita akan menggunakan 2x ditambah 5. Untuk bentuk nilai mutlak yang kedua kita akan menggunakan x ditambah 4. Dapat kita tuliskan 2x ditambah 5 dikurangi x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x dikurangi x, 5 dikurangi 4, 1, x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan negatif 1. Jika digambarkan, maka daerah penyelesaiannya karena lebih dari sama dengan negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 1. Gambar daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk batasan yang kedua yaitu di antara negatif 4 sampai negatif 5/2.
Nah, untuk bentuk mutlak yang pertama tadi kita gunakan negatif 2x dikurangi 5. Untuk bentuk mutlak yang kedua kita gunakan x ditambah 4. Dapat kita tuliskan negatif 2x dikurangi 5 dikurangi x ditambah 4. Sehingga kita peroleh negatif 2x dikurangi x negatif 3x, negatif 5 dikurangi 4 negatif 9 lebih dari sama dengan 0. Negatif 3x lebih dari sama dengan 9. Nah, supaya di sini bentuknya menjadi x, berarti kita kalikan negatif 1/3. Karena dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah arah atau berbalik arah. X kurang dari sama dengan negatif 3. Jika kita gambarkan, seperti ini gambarnya, karena di sini batasannya yaitu negatif 4 sampai negatif 5/2, berarti karena di sini kurang dari negatif 3, hanya kurang dari negatif 3 sampai dengan negatif 4. Kemudian untuk batasan yang ketiga yaitu X yang kurang dari negatif 4. Untuk bentuk mutlak yang pertama kita gunakan negatif 2X dikurangi 5. Dan bentuk mutlak yang kedua negatif X kurangi 4. Dapat kita tuliskan 2x dikurangi 5 dikurangi negatif x kurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh negatif 2x ditambah x, negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Maka negatif x lebih dari sama dengan 1. Supaya menjadi x di sini, maka sama-sama kita kalikan negatif 1. Jika kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah atau berbalik arah. Menjadi x kurang dari sama dengan negatif 1. Jika digambar daerah penyelesaiannya, karena di sini lebih dari kurang dari negatif 1 dengan syarat x-nya kurang dari negatif 4, berarti kita menggambarkannya setelah negatif 4. Jika ketiganya kita satukan atau kita gabungkan, maka daerah penyelesaiannya ada yang di sebelah kanan negatif 1 dan ada yang di sebelah kiri negatif 3. Jadi kita dapat menuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyelesaian dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal dengan soal yang sama. Nanti akan kita lihat bahwa hasilnya sama. Dan kita dapat memilih cara mana yang lebih mudah dengan bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Untuk soal yang pertama, yaitu menentukan nilai mutlak. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu 2x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, kita ingat sifat nilai mutlak yaitu nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, di sini nilai mutlak dari 2x dikurangi 1, maka dapat kita ubah bentuk nilai mutlaknya menjadi akar dari 2x dikurangi 1 dikuadratkan kurang dari sama dengan 5. Untuk menghilangkan tanda akar di sini dapat kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi 2x dikurangi 1 kuadrat kurang dari sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, ruas kanan yaitu 5 kuadrat dapat kita pindahkan menjadi 2x min 1 dikalikan 2x min 1 dikurang 5x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita ingat sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kali A tambah B dikalikan A min B. Nah, di sini 2x min 1 sebagai A, 5 sebagai B. Maka kita dapat menuliskannya A dikurangi B, 2x min 1 dikurangi 5, kali A ditambah B, 2x min 1 ditambah 5, kurang dari sama dengan 0. Diperoleh hasil 2x dikurangi 6, 2x ditambah 4, kurang dari sama dengan 0.
2x dikurangi 6, untuk 2x kurangi 6 sama dengan 0, kita peroleh nilai yaitu x sama dengan 3. Untuk 2x ditambah 4, kita peroleh nilai yaitu x sama dengan negatif 2. Nah, di antara negatif 2 dan 3, kita ambil misalnya di sini x sama dengan 0 yang mudah. Untuk kita tentukan nilai di sini nanti, apakah bilangan positif atau bilangan negatif. Misal kita ambil nilai x sama dengan 0, di sini kita substitusikan 2 kali 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. 2 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Negatif 6 dikali 4 hasilnya adalah negatif 24. Ternyata di antara negatif 2 dan 3 itu berupa bilangan negatif. Dengan demikian maka untuk bentuk kuadrat di sini, yang di sebelah kanan 3 atau yang di sebelah kiri negatif 2 adalah bilangan bulat positif. Karena yang diminta kurang dari sama dengan 0, maka yang kita ambil yang negatif. Jadi penyelesaiannya adalah di antara negatif 2 dan 3. Dengan demikian dapat ditulis, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, 3x ditambah 2 lebih dari 4. Sama seperti contoh soal yang pertama, bentuk mutlak di situ kita ubah jadi bentuk akar, yaitu akar dari 3x ditambah 2 dikuadratkan. Lebih dari 4. Nah, di sini untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Sehingga diperoleh 3x ditambah 2 dikuadratkan lebih dari 4 kuadrat. Untuk memudahkan pemfaktoran, 4 kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 3x ditambah 2 dikuadratkan kurangi 4 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama seperti ini. Kita ubah bentuknya menjadi A min B kalikan A plus B. Diperoleh 3x min 2, 3x ditambah 6. Saat 3x min 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 2/3. Dan saat 3x ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 2. Dengan cara yang sama, kita ambil titik di antara negatif 2 sampai 2/3, yaitu 0, x sama dengan 0. Saat kita substitusikan, ternyata nilainya negatif 2 kali 6, yaitu negatif 12. Jika di sini negatif, maka di sebelah kanan 2/3 positif, di sebelah kiri negatif 2 juga positif. Yang akan kita ambil di sini, karena syaratnya adalah lebih dari 0, maka nilai yang positif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 2/3. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga yang kita bahas dengan cara yang agak panjang tadi dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Sekarang akan kita coba kerjakan dengan menggunakan nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, di sini maka nilai mutlak ini dapat kita tuliskan dalam bentuk akar seperti ini. 2x ditambah 5 akar dari 2x ditambah 5 kuadrat lebih dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 4 akar dari x ditambah 4 dikuadratkan. Untuk menghilangkan tanda akarnya, sama-sama kita kuadratkan menjadi 2x ditambah 5 kuadrat lebih dari sama dengan x ditambah 4 kuadrat. Kemudian, ruas kanan kita pindahkan ke kiri, sehingga 2x ditambah 5 kuadrat dikurangi x ditambah 4 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, misal 2x ditambah 5 itu A, x ditambah 4 itu B, maka bentuk ini dapat kita jabarkan menjadi
A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika difaktorkan, A ditambah B dikalikan A min B. A ditambah B, 2x ditambah 5, ditambah x ditambah 4, dikalikan A min B. 2x ditambah 5, dikurangi x ditambah 4. Diperoleh hasil 2x ditambah x, 3x, 5 ditambah 4, 9, 2x dikurangi x, x, 5 dikurangi 4, 1. Jika digambarkan dalam garis bilangan, 3x ditambah 9 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. X ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Apakah kita dapat menguji titik 0? Bisa. Titik 0 terletak di mana? Titik 0 terletak di sebelah kanan negatif 1. Maka yang kita uji adalah daerah ini. Kita ambil titik 0 di sini. 3 kali 0, 0 ditambah 9, 9. 0 ditambah 1, 1. 9 kali 1, 9. Maka daerah di kanan negatif 1 itu adalah positif. Jika daerah di kanan negatif 1 positif, maka antara negatif 3 dan negatif 1 adalah negatif. Setelah negatif 3 atau negatif 3 ke kiri adalah positif untuk bentuk kuadrat. Nah, di sini yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil yang bernilai positif. Sehingga dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, ternyata dengan menggunakan sifat ini kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 5 lebih dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 4 lebih mudah daripada kita menggunakan definisi nilai mutlak. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita latihan soal sebelum ulangan harian. Nah, jangan niatkan belajar sebagai kewajiban, tapi niatkan belajar sebagai kebutuhan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.